sup kakedashi. Nah, kakedashi itu adalah sup ikan dan sup rumput laut. Sekarang gue nyobain kuahnya dulu. Sekarang gue pengen nyobain udonnya. Tuh lihat, udonnya bener-bener sama ya guys ya. Kalau kalian pernah ke restoran apa ya, Marugame udon kali ya, ini mirip. Nah, sekarang kita cobain rasanya apakah mirip kayak Marugame udon atau jauh. Soalnya ini kan mie instan kan ya, biar bagaimanapun. Halo guys, selamat datang di Jajanpedia. Tapi kali ini episode khusus yang kita sebut dengan episode Maniak Mie. Sebelumnya episode ini ada di YouTube channel aku pribadi, yaitu YouTube Andres Matondang. Nah, cuma setelah gue pikir-pikir lebih baik kita fokus di Jajanpedia dulu. Oleh karena itu yang Maniak Mie itu gue pindahin ke sini. Nah, episode Maniak Mie ini sendiri kita khusus mereview berbagai jenis macam mie, ya, terutama mie instan. Dan episode kali ini perdana di Jajanpedia gitu ya. Kalau kalian penasaran yang Maniak Mie udah review apa aja, kalian bisa singgah ke channel YouTube Andres Matondang. Nah, episode kali ini gue pengen nyobain mie terbaru ya. Mie udon dari Omoide dengan sup kakedashi. Nah, sup kakedashi ini katanya adalah sup yang terbuat dari kaldu ikan dan juga rumput laut. Nah, katanya rasanya gurih banget gitu ya. Dan katanya kalau nggak salah ini juga ada di restoran Marugame udon. Cuma kan kalau di restoran kan mahal ya. Kalau nggak salah range harganya itu antara 50 sampai 60 ribu. Nah, kita bakal nyobain kira-kira rasanya enak apa enggak. Apakah si instan ini rasanya bisa kalahin atau setara dengan yang ada di restoran-restoran? Langsung kita cari tahu sekarang juga yuk. Tapi sebelumnya kita unboxing dulu kira-kira dalam satu bungkus ini isinya ada apa aja. Let's go. Isinya simpel banget. Jadi ada mie-nya sendiri, dan mie-nya memang tergolong mie basah ya guys ya. Terus ada bumbunya kayak pasta gitu, tapi agak lebih cair ya. Sama ini rumput lautnya. Nah, oke guys, sekarang mie udon sup kakedashi-nya udah jadi ya. Dan tadi yang paling pertama kali berasa itu pas gua ngerebus mie-nya sama rumput lautnya. Itu aroma rebusan ikan itu kuat banget. Jadi kalau kalian penasaran aromanya kayak apa, aromanya itu kayak lu lagi masak ikan tongkol atau ikan tuna. Jadi bener-bener aroma ikannya itu kuat banget guys, kuat banget. Nah, dan yang gue kaget adalah rumput lautnya nggak main-main. Jadi begitu tadi kan kayak kering-kering, kayak serpihan-serpihan gitu ya. Nah, begitu direbus itu kok jadi lebar-lebar. Jadi kayak mirip daun melinjo. Persis banget daun melinjo yang ada di sayur asam biasanya. Nah, sekarang gue langsung supnya dulu. Gue pengen nyobain karena ini kan yang penekanannya itu mie udon dengan sup kakedashi. Nah, kakedashi itu adalah sup ikan dan sup rumput laut. Sekarang gue nyobain kuahnya dulu. Supnya itu bener-bener gurih, umami banget. Ini bener-bener umami banget, gurih banget. Dan rasanya itu bener-bener apa ya, light. Jadi kalau misalnya sebelumnya ini kan Indomie sudah ngeluarin yang varian Jepang ya. Ini rasa kuahnya itu mirip sama Indomie Soyu. Wah, jadi kayak bener-bener umami. Nice. Sekarang gue pengen nyobain udonnya. Tuh lihat, udonnya bener-bener sama ya guys ya. Kalau kalian pernah ke restoran apa ya, Marugame udon kali ya, ini mirip. Nah, sekarang kita cobain rasanya apakah mirip kayak Marugame udon atau jauh.
Soalnya ini kan mie instan kan ya, biar bagaimanapun. Untuk mie-nya sendiri ajaib ya. Kalau kalian sudah pernah nyobain restoran udon, ini bener-bener mirip ya. Cuma gue nggak tahu kenapa, mungkin tadi gue kelamaan jadi agak lodoh. Harusnya kalau misalnya ngepas gitu ya, kan disisajiskan cuma 2 menit 3 menit tadi ngerebusnya, harusnya lebih kenyal. Kalau ini kayak udah agak lembek dikit. Cuma karena mie tebal-tebal kan, jadi pas menghirupnya itu agak berat, nggak sama kayak ramen. Ramen kan kecil-kecil, jadi pas kita seruput gitu itu enak gitu. Kalau ini kayak nyangkut-nyangkut. Salut sih, bener-bener mirip. Tuh, dan lihat nih, daun apa ya? Daun rumput lautnya itu bener-bener literally rumput laut yang biasa kita dapatkan di restoran-restoran. Jadi bukan kayak artifisial buatan gitu, enggak, bener-bener literally rumput laut. Sekarang gue pengen nyobain telurnya, ya walaupun sebenarnya di suggestion di bungkusnya itu tidak ada serving pakai telur, nyambung kira-kira. Yuk cobain. Nyambung aja, tetap nyambung pakai telur. Telurnya lagi. Gue pengen habisin kuahnya. Umami kaldu ikannya. Pas bagian bawahnya itu kayak ada kayak serpihan-serpihan ikan kayu yang biasa kita nikmatin pas di takoyaki. Takoyaki kan suka ada di kayak serpihan-serpihan tipis itu ditaruh di takoyaki. Kayaknya ikannya sama. Ada yang tahu nggak persisnya? Kalau ada yang tahu, coba komen di bawah ya. Oke guys, sekarang saatnya final judging untuk omoide mie udon dengan sop kakedashi. Dengan harga 15.000 buat gua, di compare dengan rasanya, ini bisa benar-benar literally dibilang murah ya. Karena kalau kita nyobain udon yang asli di restoran itu harganya sekitar 50.000 ke atas. Ini 15.000 lu bisa dapat udon, dan ini beratnya itu lumayan ya guys, 215 gram kalau nggak salah. Jadi setelah dipotong bungkus bla 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 segala macam, mungkin masih 180-an. Jadi masih 1 on lebih, dan rasanya otentik, bener-bener otentik ya. Jadi kalau misalnya buat gue, apakah ini menyerupai dengan udon yang sebenarnya?
Yes, yang sebenarnya. Tetapi gitu ya. Nah, ini nih yang gue pengen cerita. Karena ini adalah makanan Jepang yang otentik ya. Ini buat lidah kita orang Indonesia. Menurut gue ini sebagian besar nanti nggak kena. Kenapa? Karena kuahnya itu bener-bener light banget. Bener-bener kayak kuah kaldu ikan sama kecap asin. Jadi umami ringan. Ya, berbeda dengan selera kita Indonesia yang kadang-kadang suka bumbunya kuat, strong, apalagi namanya micinya nampol ya. Jadi mungkin buat sebagian besar orang Indonesia ini mungkin agak kaget buat mereka. Dan hal ini juga udah gue prediksi ketika gue nyobain Indomie Shoyu. Kalau kalian perhatikan yang Indomie itu ada 3 varian. Ada takoyaki, ada shoyu, ada satu lagi yang warna merah. Dan kalau kalian perhatikan ke supermarket, yang rame itu warna merah. Yang kurang laku itu shoyu. Kenapa? Karena buat lidah kita orang Indonesia itu yang rasa shoyu terlalu light, nggak nampol rasanya. Sama, menurut gua Omoide ini juga kayaknya bukan jenis mie instan for everyone. Kayaknya cuma kalangan tertentu yang bener-bener ngerti kuliner Jepang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, buat orang yang suka makanan laut. Buat orang yang nggak suka makanan laut, ini bener-bener amis banget. Pas lu rebus aja itu kayak aroma ikannya menyeruak kemana-mana gitu, bener-bener amis. Tapi buat kalian yang suka ikan, kalian akan suka banget. Tapi kalau kalian nggak suka ikan atau makanan laut, saya tidak akan merekomendasikan, karena buat kalian akan aneh dan kalian akan tersisa dengan aromanya. Tapi buat kita yang penyuka ikan, top banget. So, buat penilaian akhir, apakah aku akan nyobain Omoide lagi? Tentu gue akan nyobain lagi Omoide ini, tapi tidak sesering mie instan yang lainnya. Karena ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, harganya memang lumayan mahal. Dia Rp15.000 per bungkus. Dibandingkan dengan mie kita yang lokal itu sekitar Rp3.000. Yang mungkin yang di Jepangan yang ala Indomie itu Rp5.000 dan jauh. Jadi jauh banget selisihnya. Terus yang kedua, gue juga masih sama kayak orang Indonesia pada umumnya yang suka dengan bumbu-bumbu keras, pedas, yang berempah gitu ya. Jadi kalau gue makan ini kayak rasanya tuh kayak makan makanan sehat, kayak clean, bersih gitu ya, kayak di lidah gue nggak ketemu. Tetapi for occasional, sesekali-sekali, definitely gue bakal nyobain lagi. Good job Omoide, ini benar-benar memperlengkap kasanah permian di Indonesia. So, itu dia Maniak Mie episode kali ini guys. Thank you for watching. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita untuk lebih berkembang lagi. Dan kalau kalian penasaran Maniak Mie seperti apa dan mie apa aja yang sudah pernah kita review, kalian bisa visit ke YouTube pribadinya aku, Andreas Matonkan. Sampai ketemu di Maniak Mie episode berikutnya. Bye bye guys.